Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di sini bersama aku Darsi. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang macam-macam tanda wakaf pada Al-Quran ya teman-teman. Nah, untuk pengertian tanda wakafnya sendiri yaitu menahan atau berhenti sejenak ketika kita sedang membaca Al-Quran untuk bernafas, dan kemudian kita bisa melanjutkan bacaannya kembali. Jadi membaca Al-Quran itu tidak asal membaca ya teman-teman. Membaca Al-Quran juga ada aturan cara membacanya. Nah, buat kalian yang penasaran sama videonya, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan sampai ada yang di skip ya, oke? Dan jangan lupa juga pencet tombol subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan ketika aku upload video-video terbaru. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja lanjut ke videonya. Oke, kita langsung aja ke macam-macam tanda wakaf ya teman-teman. Nah, untuk tanda wakaf yang pertama yaitu wakaf lazim. Wakaf lazim itu biasanya ditandai dengan simbol huruf mim. Huruf mim itu ada dua macam ya teman-teman. Huruf mim yang ekornya ke belakang dan huruf mim yang ekornya ke bawah. Nah, kalau wakaf lazim itu ditandai dengan simbol huruf mim yang ekornya ke belakang. Wakaf lazim itu artinya harus berhenti. Contoh Quran surat Al-An'am ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Nah, di sini ada tanda wakaf lazim mim yang ekornya ke belakang. Maka artinya itu harus berhenti. Setelah berhenti, kalian bisa melanjutkan ayat selanjutnya. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Nah, di sini ada wakaf, maka dari itu nunnya dibaca jaun. Di sini kan ada harokat fathah. Kalau diwakafkan berarti nunnya mati. Nah, untuk wakaf yang kedua yaitu wakaf mamnu. Wakaf mamnu biasanya ditandai dengan simbol huruf lam. Wakaf mamnu artinya tidak boleh berhenti. Contoh Quran surat An-Nahl ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Nah, di sini kan ada tanda wakaf mamnu, di sini ada lam alif. Maka dari itu kita tidak boleh berhenti. Kalau kita berhentinya di setelah huruf lam alif ini, huruf wakaf mamnu ini kita bisa, nah selanjutnya kita bisa dilanjutin lagi dari depannya lagi. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Nah, setelah itu kita bisa dilanjutin dari sini lagi. Salamun alaikum udkhulu jannata bima kuntum ta'malun. Nah, di sini ada wakaf, maka dibaca nunnya mati. Nah, untuk wakaf yang ketiga yaitu wakaf fasol ula. Wakaf ini biasanya ditandai dengan huruf shad lam ya. Wakaf wasol ula artinya disambung lebih baik. Contoh Quran surat An-Naml ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurra fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bi khairi fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini kan ada huruf ada wakaf fasol ula shad lam ya. Maka dari itu kita artinya disambung lebih baik. Lanjut untuk wakaf yang keempat yaitu wakaf jaiz. Wakaf jaiz biasanya ditandai dengan simbol huruf jim. Artinya boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Tetapi lebih baik berhenti seketika walaupun boleh melanjutkan ya teman-teman. Contohnya Quran surat Al-Anfal ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Nah, di sini ada wakaf jaiz bertanda huruf jim. Artinya boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Tetapi lebih baik berhenti seketika walaupun boleh melanjutkan ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa melanjutkan ayat selanjutnya. Wa may yushaqiqillahu wa rasulahu fa innallaha syadidul 'iqab. Nah, di sini kan baknya diwakafkan, jadi baknya itu dibaca mati ya teman-teman. Nah, untuk yang kelima yaitu wakaf mujawaz. Wakaf mujawaz biasanya ditandai dengan simbol huruf za. Artinya lebih baik
tidak berhenti atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Lanjut, untuk wakaf yang keenam yaitu wakaf murakas. Wakaf murakas biasanya ditandai dengan simbol huruf shad, artinya lebih baik untuk tidak berhenti. Perbedaan wakaf mujawaz sama murakas itu fungsinya sama, tetapi lebih diperbolehkan berhenti pada wakaf si murakas ini yang bertanda huruf shad. Untuk yang ketujuh yaitu wakaf mustahab. Wakaf mustahab biasanya ditandai dengan simbol huruf fa, artinya berhenti lebih baik. Nah, untuk yang ke-8 yaitu wakaf mutlak. Wakaf mutlak biasanya ditandai dengan simbol huruf to yang artinya harus berhenti. Nah, lanjut untuk yang ke-9 yaitu wakaf qila alaihi. Wakaf qila alaihi biasanya ditandai dengan huruf qaf yang artinya boleh berhenti tetapi sebaiknya diteruskan bacaannya walaupun boleh diwakafkan. Nah, untuk yang ke-10 yaitu wakaf kif yang ditandai dengan simbol huruf kaf tapi yang di atasnya kayak ada pentungan ya teman-teman. Kalau yang wakaf qila alaihi ditandai dengan huruf qaf. Nah, kalau ini kaf yang ada pentungannya di atas, artinya lebih utama berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang akan meneruskan tanda berhenti. Lanjut untuk yang ke-11 yaitu wakaf mu'anaqah atau muraqabah. Wakaf ini biasanya ditandai dengan simbol titik 3 yang ada 2 seperti ini. Wakaf ini artinya boleh berhenti di salah satu tanda tersebut. Nah, jika kalian sudah berhenti pada tanda titik 3 yang pertama itu, berarti kalian tidak perlu berhenti di tanda titik 3 yang kedua. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Nah, di sini kan ada wakaf mu'anaqah titik 3 kedua. Kalau aku berhentinya ketika yang titik 3 yang pertama. Setelah itu kita bisa melanjutkan lagi. Hudzal lil muttaqin. Nah, lanjut untuk wakaf yang ke-12 yaitu wakaf sakta. Wakaf ini artinya harus berhenti tanpa bernafas. Nah, kalau kalian membaca surat atau membaca ayat, kalau ada tanda sakta ini berarti kalian boleh berhenti tanpa bernafas untuk melanjutkan bacaannya. Contoh Quran surat Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ini kan ada tanda sakta, wakaf sakta, berarti kita boleh berhenti tanpa menghembuskan nafas untuk melanjutkan kalimat selanjutnya. Nah, itu tadi sedikit tanda macam-macam wakaf pada Al-Quran yang aku share ke kalian semua. Semoga videoku ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kalian paham dengan penjelasan aku ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau penjelasan aku kurang sempurna, karena semua ini yang aku share ke kalian itu berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke semua akun sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye bye.